Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan profil dan rancangan media komunikasi alternatif dan argumentatif pada anak dengan hambatan autis. Sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri Nurul Asyah, Anissa Nurhairul Nida, Anissa Nur Atifah, Destia Bekti Fitriani, Farah Davia, dan Hidayah. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada profil anak, yang kedua ada hasil identifikasi dan asesmen anak, dan yang ketiga ada rancangan profil komunikasi alternatif dan argumentatif. Identitas anak. Nama Neila Amalia. Tempat dan tanggal lahir Martapura, 25 Agustus 2010. Jenis kelamin perempuan. Status anak kandung. Anak dari jumlah saudara, anak kedua dari 2. Nama sekolah SLB 1 Martapura. Kelas 6. Alamat Komplek Pesona Bincau Indah, Blok A. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis hasil identifikasi anak. Nah, hasil dari observasi kepada Neila, anak menunjukkan gejala seperti anak sering melakukan hal yang berulang-ulang. Pada anak ini juga tidak memiliki kontak mata, saat diajak berbicara sama sekali tidak menatap lawan bicaranya. Pada saat anak dipanggil, anak juga tidak menoleh. Pada kemampuan komunikasi dan bahasanya juga sangat lambat dan bahkan tidak ada sama sekali mengeluarkan kata. Anak kurang memiliki perasaan dan empati pada lingkungan sekitar anak. Anak suka menyendiri. Maka dapat disimpulkan dari hasil observasi ini, Neila adalah anak yang termasuk dalam anak dengan hambatan autis. Di dalam analisis hasil asesmen kebutuhan komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu kondisi aktual anak dan kondisi potensi anak. Nah, dalam kondisi aktual anak terbagi lagi menjadi 4, yaitu perkembangan bahasa, perkembangan motorik, bina diri, dan lingkungan. Nah, yang pertama itu ada perkembangan bahasa. Berdasarkan hasil asesmen pada anak, kami menemukan hasil bahwa perkembangan bahasa anak mengalami keterlambatan yang mengakibatkan anak tidak dapat mengungkapkan apa yang dia inginkan. Anak tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dalam perkembangan bahasa ini, anak mampu mengeluarkan suara, tetapi hanya di saat tertentu. Anak sering membuat suara-suara yang berasal dari tenggorokan. Dari hasil wawancara, dikatakan bahwa anak pernah mengucapkan kata ibu, namun hal itu sangat jarang terjadi. Baik, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan mengenai kondisi aktual anak, yaitu ada perkembangan motorik, di mana berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen yang sudah kami lakukan pada anak, yang pertama yaitu ada motorik kasar. Anak mampu berdiri tegak namun sedikit miring atau tidak seimbang badannya. Kemudian anak mampu duduk sendiri, namun saat duduk itu anak sering membentuk huruf W kakinya. Kemudian
anak jarang mau untuk berdiri lama-lama, anak sering duduk ataupun rebahan. Kemudian anak mampu naik turun tangga, namun hanya tangga yang tidak terlalu tinggi. Kemudian mampu berlari, namun hanya berlari kecil atau berlari santai saja. Kemudian anak juga mampu melempar bola. Kemudian dalam perkembangan motorik kasar ini, anak kurang mampu atau tidak mampu untuk melompat, meloncat, kemudian berlari cepat, menendang bola, dan menggunakan sepeda apabila maupun sepeda saja. Kemudian untuk perkembangan motorik halusnya, anak mampu mengepalkan tangan. Bahkan kegiatan ini sering dilakukan anak atau kegiatan berulang-ulang. Anak sering menggenggam tangannya. Kemudian anak mampu memegang gelas yang berisi air. Dalam memegang benda ringan, anak mampu seperti menggenggam pensil, buku, gelas, sisir, dan lain sebagainya. Kemudian anak juga bisa mencoret-coret, namun hanya coret-coretan asal-asalan saja, dan masih kesulitan dalam memegang pensil, mampu memegang pensil atau pulpen, namun tidak mampu memegangnya dengan benar. Kemudian anak dalam menulis masih perlu bantuan orang lain atau guru. Kemudian anak tidak mampu melipat kertas, menggunting, menyusun balok atau lego, dan anak juga tidak mampu memasang dan mengancingkan baju sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu ada bina diri. Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen yang sudah dilakukan, kemampuan bina diri anak ini masih sangat kurang. Anak masih kesulitan dalam menggunakan pakaian sendiri. Anak hanya mampu melepaskan atau menanggalkan celana, itu pun asal-asalan dan tidak benar. Kadang hanya separuh badan saja yang bisa dilepasnya. Kemudian anak masih menggunakan popok hingga sekarang, dan terkadang anak ini membuang popoknya atau melepas popoknya itu sembarangan jika dia merasa popoknya ini sudah penuh. Kemudian untuk makan itu anak mampu melakukannya menggunakan sendok, namun sangat lambat makannya dan masih sering bantuan dari pengasuhnya ataupun orang tua. Kemudian anak mampu makan makanan ringan sendiri seperti roti, biskuit, dan minum sendiri. Namun untuk minum ini anak hanya bisa minum gelas yang sudah berisi air, namun tidak bisa mengambil air itu sendiri. Baik, kemudian yang terakhir ada lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kami lakukan, layanan atau fasilitas di sekolah telah menyediakan kelas khusus untuk anak, tetapi belum diketahui secara pasti apakah kelas tersebut dapat menunjang kemampuan komunikasi anak terhadap lingkungan. Kemudian untuk support atau dukungan dari orang tua bahkan lingkungan sekitar masih kurang baik terhadap anak. Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar anak belum dapat memfasilitasi atau mensupport komunikasi anak agar komunikasi tersebut dapat lebih baik. Kemudian untuk keluarganya sendiri, ketika anak masih kesulitan bahkan tidak mampu berbicara secara verbal, kemudian lingkungan keluarga masih membiarkan hal itu terjadi. Tidak ada bentuk penanganan yang lebih intens untuk anak. Tidak ada pula media yang disediakan atau disajikan untuk membantu anak dalam berkomunikasi lebih baik. Kemudian, ketika anak merasa takut dengan anak-anak lain di sekitarnya, respon lingkungan juga masih sama, yaitu membiarkan anak menyendiri di rumah. Anak dibiarkan bersama orang tua atau pengasuhnya di rumah, dan mereka pun masih merasa kesulitan atau frustasi yang sama, di mana mereka tidak memahami maksud dari keinginan anak tersebut. Baik, di sini saya akan membahas mengenai hasil analisis asesmen kebutuhan komunikasi anak dalam kondisi potensi anak. Jadi di sini ada yang pertama adalah perkembangan bahasa, di mana dari hasil asesmen yang kami peroleh kepada Naila ini, potensi bahasa yang terlihat sangatlah sedikit.
anak hanya bisa mengucapkan kata ibu, itu pun jarang dan tidak setiap hari. Anak masih bisa mengeluarkan suara yang kurang jelas, tetapi anak juga kebanyakan lebih banyak diam. Yang kedua itu ada perkembangan motorik, di mana dari hasil asesmen perkembangan motorik yang telah kelompok kami lakukan kepada Naila, potensi motorik kasar yang terlihat seperti anak bisa menggeserkan kipas angin ketika anak merasa kepanasan, anak mampu menangkap dan melempar bola, anak mampu menaiki dan menuruni tangga tetapi masih dalam awasan, anak mampu mengangkat barang misalnya mengangkat remote, boneka, barang-barang yang biasanya digunakan oleh anak. Anak juga mampu berjalan mundur dengan seimbang. Kemudian perkembangan motorik halus yang mampu dilakukan anak seperti anak mampu menggunakan alat makan dengan benar. Anak juga mampu meremas kertas dan memegang pulpen walaupun dengan jangka waktu yang pendek. Yang ketiga ada bina diri, di mana anak mampu menggunakan peralatan makan secara sendiri walaupun kurang rapi. Anak dapat memegang gelas dan minum tanpa bantuan. Selanjutnya anak juga mampu memegang gayung. Selain itu anak juga mampu memegang celana dan baju dan sisir. Kemudian anak juga mampu menggunakan handphone. Misalkan anak ingin menonton YouTube, anak bisa membuka handphone itu dan mencari YouTube. Dalam hal berpakaian pun anak juga mampu walaupun masih kurang rapi. Menggunakan celana bisa, cuma kurang rapi. Dan kayak mengancing baju itu pun bisa, cuma masih kurang rapi dan masih butuh bantuan orang lain. Yang keempat adalah lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan kepada Naila, di mana belum ditemukannya potensi ataupun dukungan yang baik dari lingkungan keluarga terhadap anak. Dapat dikatakan pula, respon lingkungan keluarga terhadap kebutuhan komunikasi anak ini masih kurang baik. Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar anak masih belum dapat memfasilitasi dan mensupport komunikasi anak agar menjadi lebih baik. Seperti ketika anak masih belum bisa menggunakan bahasa verbal, lingkungan keluarga anak masih membiarkan itu terjadi. Tidak ada bentuk penanganan yang lebih intens untuk anak. Dan juga tidak ada pula media yang disiapkan untuk membantu anak dalam berkomunikasi lebih baik. Kemudian ketika anak ini merasa takut dengan anak-anak lain yang di sekitarnya, respon lingkungan ini juga masih sama, yaitu membiarkan anak menyendiri di rumah. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai rancangan produk edukasi alternatif dan alternatif Poin pertama adalah fokus masalah kejiwaan. Subjek kami bernama Nila Amelia, yang mana ia teridentifikasi sebagai salah satu anak autis, dan yang kita ketahui juga bahwa salah satu karakteristik dari anak autis sendiri adalah kesulitan dalam hal komunikasinya. Tentunya salah satu karakteristik ini juga berhubungan dengan konsep komunikasi alternatif dan augmentatif atau augmentative and alternative communication, yang mana hal ini juga kepada Nela, di mana ia mengalami kesulitan dalam menentukan maksud dan kehendak sendiri atau yang biasa dikenal dengan kemudian tipe dan jenis komunikasi alternatif dan augmentatif atau produk AIC yang kami buat ini adalah dengan tipe light text, di mana rancangan komunikasi alternatif dan augmentatif yang kelompok kami buat ini terdiri dari beberapa komponen, dan salah satu komponennya menggunakan baterai. Adapun alasan mengapa kami memilih jenis AAC ini karena anak-anak tertarik dan disukai handphone. Dari sinilah tercetus sebuah ide untuk membuat media komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC dengan bentuk yang seperti handphone. Hal ini pula dikarenakan menurut kami anak akan lebih tertarik dan mau belajar secara perlahan dengan alat yang kami sebut dengan BBIC. Sehingga nantinya diharapkan dengan lingkungan dari media komunikasi alternatif dan augmentatif yang kami buat ini, anak dapat lebih mudah dalam berkomunikasi, dapat mengungkapkan kehendaknya dan membutuhkan lingkungan sekitar anak yang juga diharapkan dapat lebih memahami dan merespon anak dengan benar. Nama komunikasi alternatif dan augmentatif yang kami buat adalah Black Bear Communication atau yang disebut dengan BBIC. Baik, selanjutnya ialah prototype AAC dengan bantuan. Yang pertama ialah tampilan dari bagian samping produk BBC. Tampilan samping produk BBC ini sama seperti HP mainan pada umumnya.
yang didesain polos, tetapi dibuat dengan lapisan yang lumayan tebal yang dibuat untuk space komponen pendukung produk ini. Yang kedua, pada bagian depan produk BBC ini, desain layarnya dibuat dengan strip rofinipin. Mengapa demikian? Dikarenakan anak menyukai kartun tersebut. Pada bagian tombol terbagi menjadi 8, yaitu ada tombol untuk ganti pampers, makan, minum, mandi, marah, ganti stasiun TV, nyemil. Kenapa di sini kami menawarkan gambar Roma kelapa? Dikarenakan anak sangat menyukai cemilan itu dan biasanya anak memang nyemil cemilan itu. Dan yang terakhir adalah tombol isi daya HP. Dan yang terakhir, pada belakang produk BBC ini terdapat tempat baterai yang didesain memiliki holder baterai 3 slot. Dan tidak menutup kemungkinan holder baterainya ini bisa lebih dari 3 maupun kurang dari 3 saat perakitan produk BBC nanti. Dan pada bagian ujung kanan bawah terdapat stiker yang berbentuk oval yang fungsinya untuk mengeluarkan suara-suara dari tombol yang nantinya bakal dipencet di bagian layar depan. Baik, pembahasan terakhir yaitu mengenai rancangan program penerapan AHC. Fokus masalah anak yaitu mengenai cara berkomunikasi anak yang sulit diungkapkan serta sulit dipahami oleh lingkungannya. Pada tahap ke-1, kompetensi yang diajarkan yaitu mengajarkan anak untuk mengenal BlackBerry Communication. Itu untuk tujuan program per tahap, yaitu guna membiasakan anak dengan media BBC. Langkah-langkah pelaksanaan program pada tahap 1 ini, yang pertama, kelompok harus menarik perhatian anak lebih dahulu. Yang kedua, memberitahu anak mengenai nama media BBC. Yang ketiga, menjelaskan secara singkat dan jelas tentang kegunaan BBC. Dan yang keempat, kelompok menjelaskan tombol apa saja yang ada di media BBC ini. Pada tahap yang kedua, kompetensi yang diajarkan ialah mencontohkan cara penggunaan BBC. Tujuan dari program ini yaitu guna memberi pemahaman terhadap penggunaan BBC. Sedangkan langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kelompok mengenalkan kembali mengenai produk BBC. Yang kedua, kelompok mencontohkan cara penggunaan tombol-tombol yang terdapat dalam aplikasi pada anak secara bertahap dan perlahan. Dan yang ketiga, kelompok melakukan pengulangan bersama anak. Dan pada tahap ketiga, yaitu kompetensi yang diajarkan yaitu pemberian arahan kepada anak untuk mencoba BBC secara mandiri dengan didampingi anggota kelompok. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan program pada tahap ketiga ini yaitu guna anak benar-benar memahami cara penggunaan BBC dan dapat menggunakan secara mandiri di kehidupan sehari-harinya. Langkah-langkahnya diantaranya yang pertama, anak diminta menyebutkan nama media yaitu BBC. Yang kedua, anak dipersilahkan untuk memegang media BBC. Yang ketiga, anak diarahkan untuk memahami gambar. Dan yang keempat, anak diarahkan untuk menekan tombol sesuai dengan kegunaannya. Yang kelima, kelompok mencontohkan dengan mempraktikkan. Misalnya, anggota kelompok ingin minum, maka ditekanlah tombol minum dan anggota yang lain memberikan minuman dengan segera. Dan yang keenam, ialah anak diminta mempraktekkan secara mandiri dan ketika anak menekan tombol, lingkungan harus segera mungkin memberikan apa yang dimau oleh anak. Baik, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya, acil anaknya di mana ya? Tapi ini kalau misalnya anak mau ambil nasi itu dibantuin apa? Menggunakan bantuan lagi, menggunakan alat dan lain-lain. Kamu menggunakan alat, kamu berarti menggunakan sendok.